Selamat pagi pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 3 Maret 2025, tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3, demikian firman-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman Rasul Petrus, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di beberapa tempat saat itu. Kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat 2, ditujukan kepada umat yang percaya, yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tujuannya adalah untuk menguatkan pertumbuhan iman percayanya kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan dunia dan manusia. Harapan dan doa Rasul Petrus melalui suratnya ini mengingatkan perjalanan hidup orang percaya hingga saat ini, dikarenakan kehidupan baru yang diberikan Tuhan Yesus, dan memastikan kita umat percaya anugerahnya yang maha pengasih dan maha pemurah menghantarkan kita ke dalam kehidupan baru, yaitu melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati, sehingga pengharapan, iman, dan kasih itu hidup di dalam perjalanan umat yang percaya. Pengharapan orang Kristen kini telah dinyatakan. Hal ini terungkap dari pernyataan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian ini tentu ungkapan pengharapan. Itulah yang disebut pengharapan hidup, yang didasarkan pada firman yang hidup. Pengharapan ini membawa setiap orang untuk lahir kembali oleh kebangkitan Kristus. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya firman ini mengingatkan kita di tengah perjalanan yang kita lewati hari demi hari, diajak untuk mempusatkan diri. Alamat pujian yang patut kita sampaikan hanya berpaut kepada Kristus. Dan saat ini kita telah diberi kehidupan yang baru. Dengan darahnya yang tercurah di kayu salib telah membersihkan darah kita yang penuh noda, serta tubuhnya yang membangkitkan tubuh kita dari kegelapan. Kelahiran baru ini memberikan kehidupan baru yang penuh pengharapan, di mana pengharapan ini terkait dengan janji keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Sepatutnya kita yang telah hidup dalam rahmat Tuhan dan anugerahnya patut memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari, hai umat yang dikasihi Tuhan, memperbaharui diri dengan menanggalkan pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan keberdosaan. Melangkahlah dengan hidup berpengharapan kepada Tuhan, meskipun kita hidup di tengah penderitaan dan tantangan yang berat, untuk memenangkan iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan menyerah dan mundur dalam pengharapan. Ingatlah Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dituntut untuk lahir kembali. Hidup baru dan kebangunan rohani harus terus kita miliki. Karena itulah cara kita terus-menerus membangun hidup yang penuh harapan. Amin. Selamat beraktivitas, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa karena Tuhan mengingatkan kehidupan kami satu hari ini untuk selalu berpengharapan, beriman kepada Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Engkau berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, dan Engkau berkati mereka dimanapun
untuk melakukan aktivitas mereka satu hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.